first. Yeah. And for some winners and all that. Upcoming, we're going to do some contests and all that for these few people that can really meet and greet MJ. MJ, of course. Yeah, that'll be amazing. Yeah. So where can people go and book their tickets? Is it just Systik or? There are a few platforms that are selling the tickets, right? I saw Viago Go as well as Systik. Even if you go to the Star, Star.sg. Star.sg, you can book your tickets there as well. So please go book your tickets right now and take advantage of the National Day discount. Yes, absolutely. All right? $57 off. That discount runs until when, Rudy? Currently until the 14th, but like I said, it is a very popular promotion. So until tickets run out, we are limiting the number for this promotion. Yeah. So you gotta get it faster. Okay. No, I'm sorry, I'm hard selling this because it is really a great show. No, hard selling. I still think I'm selling it a bit harder than you. Thank you. Go get your tickets now, man. We're selling it hard on 1FM, don't worry. Go get it now. Go get it now. Okay? And plus, it's at one of the best theaters in Singapore, which is the Star Theatre. True. What a wonderful venue. Very true. Beautiful venue. I agree. Okay, You so must come down, huh? Yes. for sure. We We'll do will. that. We will. Yeah. All right, we're talking to Rudolph van der Van, the Business Development Director at Red Spade, as well as the Chief Executive Producer of Michael Lives Forever, a tribute to Michael Jackson, soon to happen at the Star Performing 20th. Arts Theatre. The 20th Of September. 20th of September. Get your tickets right now. Speaking of Michael Jackson, here he is with Smooth Criminal on 1FM 91.3. Good morning, Singapore. So call us 669-11987. Share that with us. What are you most grateful for here in Singapore? And you could be walking away with $100 dining experience at Lime, because we love our food here in Singapore. Yes, Why we not? do. Call us right now. Sam Feltz first with Monster X. What if you're missing? Turn off both our phones, making my decisions. Do some things we won't do when listening. Yeah, proofs in the kitchen. We don't look at this. Keep it real. You know you can steal. That's why I told you it's my idea. I know you can take some. You can keep your drinks right. I'll take you. Aneh gitu, harusnya ngambil kaki gitu, kok malah merusak ya, kalau itu kompleks jalan provinsi, jalan BP Batam, makan ke Batam, dipuji gitu, makanya jadi, dan benar faktanya yang tidak rugi ini kan, oke, jadi ya, kemudian ini, aku pernah kasus kalau ada Sudah dong, Pak. masuk ini ada di terak jadi saya sampaikan pertanyaan anggota DPRD yang provinsi mana saja untuk terjadi kendalanya, jadi harus disebutkan juga apakah dekat-dekatnya terjadi atau gimana Pak? Dibiarkan orang tua saja tidak. Itu namanya sabar. Ini dikatakan wasbir ala ma asabak. Itu dari dulu Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, subhanallah, baru semalam saya dapat posting gitu kan, dengan satu teman waktu di WhatsApp itu, kalimat yang luar biasa gitu. Dia mengatakan, ya, pada saat kau sedang keruhkan permasalahanmu dengan Allah, waktu musibah datang, mungkin kau menangis, tapi kau masih bisa tidur. Sementara Allah Tuhanmu
menyelesaikan permasalahanmu pada saat kau keluhkan dengannya tanpa dia tidur. Kamu sedang tidur, Allah selesaikan permasalahanmu dengan cara dia yang kalau kamu tahu bagaimana Allah selesaikan urusanmu, kau akan menangis karena senang. Gitu kan? Allah SWT tidak biarkan diselesaikan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dengan caranya Allah. Dengan caranya Allah SWT. Mungkin kita berharap cepat, tapi Allah tunggain 3-4 hari kemudian, sebulan kemudian. Allah kita ingin dengan cara A selesai, ternyata tidak. Allah boleh selesaikan dengan cara Z. Allah lebih tahu. Dan umumnya kalau Allah ujikan seorang hamba musibah, maka berarti Allah akan angkat derajatnya dan mengampuni dosanya. Serta kadang-kadang subhanallah, ini sering saya bahasakan, kalau anda sedang menghadapi musibah, makin berat cobaan datang, maka pastikan anda orang paling kuat, lebih kuat imannya. Karena kata Nabi SAW sudah jelas, semua dalam hadis Bukhari, semua nabi-nabi cobaannya paling berat. Kemudian datang orang-orang yang beriman, tingkatannya mendekati Nabi, semuanya seterusnya begitu. Artinya orang yang paling berat, ya, cobaannya adalah orang yang paling tinggi imannya, gitu kan? Orang yang paling tinggi imannya. Jadi kalau cobaan makin besar, jangan bilang, aduh besarnya cobaan kepada saya. Enggak. Alhamdulillah, berarti saya orang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ada kadang-kadang Bapak Ibu sekalian, ini ulama tekankan ya, ada derajat di surga kita nggak bisa dapat kecuali dengan 100 tahun sholat malam, dengan 100 tahun sedekah, bakti dengan orang tua, haji mungkin 1000 kali. Kita nggak bisa. Umur kita cuma 60 misalnya, sholat tahajudnya harus 100 tahun. Umur kita cuma 60, mungkin dari 60 cuma 10 tahun kita tahajud, masih butuh 90 tahun tahajud untuk sampai ke derajat itu. Fasilitas itu di surga, dari dayang-dayangnya, dari istananya, dari fasilitasnya semua. Tapi Allah kita sampai di situ. Bagaimana caranya? Allah uji kita dengan penyakit 10 tahun. 10 tahun nutupin ya 90 tahun kurang tadi. Sabar, gitu kan? Kalau saya sering bahasakan itu, kalau ada tulisan saya judulnya musibah, kenali sebabnya, nikmati prosesnya. Insya Allah akan terbit nanti tahun depan buku itu. Saya sudah tulis dan insya Allah sudah 80% selesai gitu. Itu saya tuliskan musibah, kenali sebabnya, gitu kan? Dan nikmati prosesnya, nikmatin aja. Gak usah keluh kesah, karena keluh kesah tetap tidak akan menyelesaikan masalah. Kata Umar radhiyallahu anhu, orang yang tertimpa musibah dan dia bisa terima sebagai takdirnya Allah, lalu dia sabar menjalaninya, maka dia akan menikmati, maka dia akan menjalani proses yang musibah itu dalam keadaan tenang dan dia akan menikmatinya. Ya, sakit ya sudah diterima. Karena biar kita keluh kesah tidak bisa, dan pahalanya akan maksimal. Dengan ada orang kena musibah tapi keluh kesah, dia susah lalui, tidak ada pahalanya, gak ada didapat sama dia. Maka sabar. Inna dzalika min azmil umur. Kata Luqman, sesungguhnya itu adalah hal-hal yang pasti terjadi. Allah sudah jadikan sebagai sunnatullah. Azmil umur pasti terjadi, nggak mungkin tidak. Semua orang akan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu kan? Tapi tergantung dengan kadar imannya. Sebagian salaful ummah dari tabi'in, kalau mereka sebulan tidak sakit, mereka langsung beristighfar kepada Allah. Kalau nggak sakit gitu, sampai ada di antara mereka kadang-kadang kalau jalan kesentuh kakinya batu, beristighfar kepada dan mengatakan alhamdulillah, Allah sudah membersihkan dengan ini dosa saya. Sampai seperti itu. Mereka mau minum terlambat airnya, alhamdulillah, cobaan datang, berarti ini akan mengampuni dosa-dosa saya. Ada derajat yang saya akan dapat di surga yang tidak bisa dijangkau kecuali dengan ini. Sedikit ada masalah, sedikit ada kekurangan harta, sedikit ada kekurangan, ada masalah penyakit, ada cobaan, gak masalah. Ada orang utang gak bayar, sabar aja, gitu kan? Sambil ikhtiar, gitu kan? Sambil ikhtiar. Ingat, sabar bukan duduk manis. Tagih dia, ikhtiar, tapi terima sebagai cobaan dari Allah. Jangan gara-gara orang utang 100.000 kita sudah sakit sebulan, gitu kan? Ya. Tapi coba kita ikhtiar, oh berarti Allah lagi coba saya. Bukankah Nabi SAW mengatakan apa dalam hadis yang sahih riwayat Bukhari? Siapa yang menghutangkan sesuatu pada orang, kemudian belum terbayar, maka sama dia bersedekah setengah dari utang itu. Kalau ada pernah ibu-ibu saya sampaikan sampai nangis gitu, Ustaz, ternyata saya baru tahu ya, 10 tahun saya pernah utangkan uang orang, gitu kan, belum dibayar-bayar Ustaz. Ya sama 10 tahun kalau saya bahasakan dengan bahasa saya, setiap hari 10 juta untuk utangnya, sama dengan ibu tiap hari infak 5 juta, selama 10 tahun. Berapa banyak pahala yang didapatin gitu. Makanya fahami dengan ilmu, maka kita akan bisa melalui kehidupan ini gitu. Itu pasti dari azmil umur. Tidak ada yang sia-sia dalam Islam. Tidak ada yang sia-sia di dalam Islam. Jadi sabarlah. Wasbir ala ma asabak. Sabar. Ibnu Abbas berkata radhiyallahu anhuma, dalam statement sabar ini, beliau mengatakan yang saya dapat posting semalam ya. Kalau seandainya, kata beliau, kalau seandainya
langit ini rubuh, gitu kan, menimpa bumi, maka pasti Allah akan berikan jalan keluar kepada orang-orang yang bertakwa dan sabar. Jadi pasti Allah akan bukain celah-celah yang mereka tidak kena timpaan tersebut dan mereka bisa lari lepas daripada rulusan langit. Bukankah Allah mengatakan, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja"? Orang yang bertakwa, orang yang patuh dan sabar itu akan diberikan makhraja, jalan keluar dari masalah dia. Maka tinggal sabar saja dan pasti hasilnya akan manis, gitu kan? Nikmatin prosesnya. Ada orang tiba-tiba la qadarullah stroke. Dia ngamuk-ngamuk juga percuma. Kita lihat ada orang subhanallah stroke tiap hari emosional. Kenapa dia kena? Makin parah kan? Tapi coba ada orang bilang, oh disobat sama Allah, ya sudah cobaan dari Allah. Ikhtiar, coba berobat, coba bertanya. Sambil dinikmatin, jalanin aja. Ada orang subhanallah lumpuh. Ya, tangannya nggak ada, dua-dua kakinya nggak ada, tapi tetap beraktivitas. Karena dia bisa nerima itu sebagai sunnatullah. Dan ingat, itu hanya di dunia. Setelah di akhirat nanti, orang yang lumpuh di dunia, orang yang patah tangannya, orang yang buta matanya kembali semua sempurna di akhirat dan dia akan mendapatkan yang terbaik dari apa yang telah dicobakan kepada dia. Jadi sabar, gitu kan? Sabar, insya Allah akan ada, pasti ada titik temunya. Yakin Allah bersama kita. Pergi berlayar ke Bukit Timah, pergi bersama di petang Jumat. Mari kita dengarkan Radio Hijrah, radio keluarga yang penuh manfaat. Pukul 8 waktu Indonesia Barat, pukul 9 waktu Singapura dan Malaysia. Anda masih mendengarkan 102,3 FM Hijrah Radio, inspirasi keluarga Anda. Disiarkan dari Batam, Indonesia. Inilah Hijrah Radio 102,3 FM Indonesia. Media informasi dan edukasi keluarga. Nomor telepon office 0778 408 7178. Nomor telepon interaktif on air 0778 416 1023. Nomor telepon GSM on air 081 1703 1023. SMS dan WhatsApp 081 1775 1023. Website dan streaming www.hijrah.com. Tune in Hijrah Radio. Alamat email radio@hijrah.com. Kontak marketing 0811 778 1023. Email marketing@hijrah.com. Media sosial fanpage Twitter dan Instagram @hijrah radio. Hijrah Radio 102,3 FM. Inspirasi keluarga Anda. Haus akan informasi, namun tidak akan mudah termakan hoax atau fitnah dan caci maki. Keluarga Hijrah di ranah Kepulauan Riau, Singapura, Malaysia. Saya Wali Kota Batam, Muhammad Rudi. Dengarkan Serantau Today, pantau kabar Serantau hanya di Hijrah Radio 102.3 FM, your family inspirational channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi penting Kota Batam. Spam Batam 150155. Bright PLN Batam 0778 463 150. Bright Gangguan 0778 123. Kantor Pos 0778 462 033. Bandara Internasional Halumadin Batam 0778 761 507. Layanan gratis mobil jenazah 0778 460017. Penerangan jalan umum call center 0819 0999 187 atau tekan 108 untuk informasi yang Anda butuhkan. Informasi ini dipersembahkan oleh Hijrah Radio 102,3 FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Hijrah, Anda masih mendengarkan 102,3 FM Hijrah Radio. Sesaat lagi kita akan ikuti program selanjutnya. Tetap bersama kami. Stay with us. Hijrah Radio 102.3 FM Indonesia, your family inspiration. Coming up, our next program. Keluarga Hijrah, saatnya nikmati pagi ini dengan berbagai macam informasi top news di program Serantau Today. Anda juga bisa berbagi informasi terupdate Anda di line telepon kami, GSM online kami 0811 703 1023 dan 0778 416 1023. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar keluarga
Hijrah dimanapun Anda berada, kembali kami bersuara ke ruang dengar Anda dengan membawa informasi baik dan benar. Informasinya baik-baik ya Tom ya. Dan keluarga Hijrah, ini di edisi Senin 8 Agustus 2022. Apa kabar Anda di hari Senin kali ini? I like Monday. So what about you? And then you only concern 102.3 FM di Hijrah Radio di Serantau Today Pagi. Pantau kabar Serantau. Ada informasi menarik di antaranya keluarga Hijrah. Ini ada bagaimana kita melakukan keterbukaan informasi, itu yang paling penting untuk saat ini. Dan ada lagi ada Batam segera menanam jati emas. Nah ini digadang-gadangkan kapan dilakukan dan seperti apa mekanismenya, apakah kita juga dilibatkan teman-teman media yang pasti seperti itu. Dan ada lagi Anda ingin mendapatkan sembako murah, silakan datang langsung ke Hang Lekir. Ada 2 hari saja, ada pasar murah di sana. Dan keluarga Hijrah, dan ada lagi kita update seperti apa progres dan harus masuk dari dan ke berbagai tempat. Ada 2 juta penumpang lalu lalang di Bandara Hang Nadim, dan grade-nya ini terus meningkat seiring dengan membaiknya suasana, tapi tetap kita menggunakan broadcast begitu. Dan ada informasi keluarga Hijrah, hati-hati untuk Anda saat ini tergiur dengan KSB, Kapling Siap Bangun, dengan harga fantastis, tapi yang terjadi tidak berisiko ya buat Anda untuk berinvestasi. Baik, saya tidak sendiri, banyak lagi informasi untuk Anda, termasuk Anda hati-hati yang memiliki roda 2. Jangan dirubah posisi knalpot blong Anda. Saat lantas akan segera menindak Anda, terutama di malam hari. Dan bagaimana sebenarnya keadaan jalan raya hari ini Anda juga bisa pantau dan Anda bisa berikan informasi kepada kami. Dan saya sapa dan operator kita ada Tommy Alfa. Kevin, halo Tom. Masya Allah, mic-nya langsung berdiri ya Tom ya. Oke, terus ada Tommy Himawan. Tom, Tommy bagaimana kabarnya? Ini nggak standby. Standby. Oke, Tommy pasti sehat ya Tom? Ya, alhamdulillah kabar baik, sehat selalu. Iya, Tom menghadap kamera Tom, baju dirapikan. Iya, ini saya lagi mencari kamera, ternyata CCTV-nya di belakang saya. Oke. Dan ini menghadapnya sih. Baik. Karena di studio ada yang pakai kacamata, ada yang kayaknya bervariasi deh hari ini, ramai ya.